Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 21 April 2022. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian, bawaku terbang tinggi. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Bawaku terbang tinggi. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah Kau maha besar, Kau maha
semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Katakan bahwa aku terbang tinggi. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat, para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat, para malaikat dan kami menyembah. Sembah bagimu, sembah bagimu,
sembah. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Segala puji, hormat, syukur, segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagimu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah bagimu, sembah bagimu. Kaulah satu-satunya Allah yang benar, Elohim Yahweh, Allah Israel, sesembahan kami. Haleluya, haleluya. Katakan besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
disembah. Katakan besar dan ajaib. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang hidup, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Tiba saatnya kami akan mendengar suara-Mu ya Bapa. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kau merancang yang Kau pandang Kau perlu. Haleluya. Haleluya. Kau merancang yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang di atas lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Upahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan maha bijaksana. Katakan Kau merancang. Kau merancang yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku
untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Upahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu dan kejunan maha bijaksana. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru kami puja. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk sore malam hari ini. Engkau turunkan atas setiap kami berkat kebenaran firman-Mu lewat mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Berikan kami memiliki pemahaman yang lengkap akan kebenaran firman-Mu, dan ini akan membawa hidup kami semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang-orang percaya, ya, untuk menjadi orang-orang percaya yang efektif dan efisien bagi kepentingan Tuhan itu perlu perjuangan. Ya, ini perlu perjuangan dan ini memang harus diwujudkan oleh semua orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus bisa memperagakan hidup yang benar-benar efektif bagi kepentingan Tuhan. Ya, artinya gini, jangan sampai jerih lelah kita menjalani hidup kekristenan bertahun-tahun itu tidak ada hasilnya. Ya, jadi kita menjadi orang percaya itu bukan hanya 5-10 tahun, bahkan ada yang sampai 40 tahun, 60 tahun menjadi orang percaya. Ya, itu pasti menguras tenaga, ya, menguras pikiran, dan juga kita harus menyisihkan berkat-berkat jasmani kita untuk membantu pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi di sini saya mengingatkan, ya, jangan kita menjalani hidup kekristenan yang begitu panjang, tetapi ternyata tidak efektif, tidak efisien. Karena apa? Ini terbukti dari hasil akhir dari hidup kekristenan kita. Ya, jadi kita capek-capek, udah keluar tenaga, keluar pikiran, ya, juga keluar uang, tapi tidak ada hasilnya. Ya, tidak ada hasilnya dinilai dari kacamata Tuhan. Ya, Tuhan menilai, aduh kamu nggak ada hasilnya. Ya, jangan dinilai dari pandangan manusia, bisa salah. Ya, tidak ada hasilnya karena memang itu semua tidak bermuara pada perubahan kodrat di dalam diri kita. Ya, kita udah capek menjalani hidup kekristenan berpuluh tahun, tetapi ternyata di ujung, di akhir hidup kita, orang tidak menemukan perubahan kodrat yang terjadi dalam diri kita. Orang tidak menemukan. Ya, kalau orang saja tidak menemukan, apalagi Tuhan. Ya, sesama kita tidak melihat bahwa orang ini berubah, karakternya berubah. Ya. Apalagi Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, menjadi orang percaya berpuluh tahun tapi tidak efektif, tidak efisien, menggunakan waktu yang panjang tetapi tanpa ada hasil akhir yang memang itu dinantikan oleh Tuhan. Perubahan kodrat dalam setiap diri orang percaya. Tidak bisa diwujudkan. Yang dulu duniawi tetap duniawi. Ya. Yang dulu dia dikenal sebagai orang yang pelit, orang yang kikir. Sampai akhir hidupnya tetap dia pelit, tetap kikir. Ya. Yang dulu kalau ngomong nggak mau kalah, sombongnya nggak ketulungan, mudah melukai orang lain. Sampai akhir hidupnya masih ditemukan karakter seperti itu. Sombongnya makin jadi, ya, merendahkan orang lain, mudah melukai orang lain, juga ada tetap di dalam hidup orang-orang ini. Ya, yang dulu punya hobi banyak, hobi dan kesenangan banyak, makin tua makin nambah hobi. Wah, ini repot. Ya, tetapi orang melihat, orang-orang sekitarnya, keluarga besarnya, tetangga kiri kanannya melihat bahwa bapak ini rajin ke gereja, ibu ini rajin ke gereja. Dari aku kenal beliau 30 tahun yang lalu, aku udah melihat ibu ini. Ya, tetapi kenyataannya di akhir hidupnya, di usia senja, di atas 55, di atas 60, orang tidak menikmati, tidak merasakan perubahan kodrat yang dialami oleh orang-orang ini. Ya, yang punya sifat kasar tetap kasar, yang dendam tetap dendam. Ya, kadang-kadang kan secara sengaja kan ada orang-orang mengatakan, emang aku tuh dari sononya begini.
Nah, kita kan pernah dengar orang-orang begitu, orang-orang tua. Memang aku tuh dari sononya sudah begini, nggak bisa dirubah. Loh, ya dari sononya begini, ini sono itu sono yang mana? Kalau dari sononya itu menunjukkan karakter yang bagus, murah hati, boleh dibanggakan. Dari sononya aku tuh udah murah hati, mudah mengampuni. Ya, tapi kalau dari sononya memang begini, tapi kenyataannya pendendam, sulit mengampuni, pelit, kok begitu dibanggakan? Ya, ini memalukan. Justru disitulah orang akan menilai, oh jadi kamu capek-capek jadi orang percaya nggak banyak gunanya. Ya, yang kasar tetap kasar, yang pemarah masih tetap pemarah. Coba. Ya. Dengan alasan apapun kita harus bisa mengikis itu. Ya memang kita semua tidak sempurna. Ya saya sendiri juga banyak salah. Di sana sini masih ada salah. Tapi kalau saya sadar bahwa ini mengganggu ya harus kita matikan, berjuang bagaimana bisa benar-benar mematikan karakter buruk ini. Ya, kalau tidak maka kita menjadi batu sandungan. Ya. Dan apa yang saya sampaikan itu benar Bapak Ibu. Ya. Memang kenyataannya kita banyak menjumpai orang percaya yang menghabiskan waktunya panjang. Ya, yang menghabiskan waktu panjang menjalani hidup kekristenan sebagai pelayan Tuhan, menghabiskan tenaga dan uang yang katanya itu untuk pelayanan demi pekerjaan Tuhan, tapi hidupnya tidak menunjukkan ada perubahan karakter yang signifikan. Ya, akhirnya orang akan melihat, loh kok nggak beda jauh dengan orang-orang dunia ya? Coba. Misalnya ini yang Bapak ini tinggal di tengah, yang di sebelah kanannya orang percaya, sebelah kirinya orang dunia. Nah Bapak ini nggak melihat orang yang sebelah kanan rumah saya itu orang yang katanya orang Kristen puluhan tahun, kok nggak beda ya dengan sebelah kiri saya yang dia bukan orang Kristen? Nggak beda. Ya. Bapak itu tidak mengalami keteduhan dari dia bergaul dekat dengan keluarga orang percaya itu, dia tidak mengalami keteduhan. Enggak. Ya. Dan yang menyedihkan lagi kalau dia bergaul dengan orang yang bukan orang percaya, justru di situ dia mengalami keteduhan. Enak ya bergaul dengan ibu ini. Ya, udah selesai kalau di situ. Ya, coba kita mau menginjili apa? Ya, Pak. Orang yang ini bisa nggak jadi penginjil? Nah, ibu aja puluhan tahun jadi orang percaya, kenal Tuhan Yesus saja nggak berubah, kok nyuruh orang lain berubah. Ya, mari kita renungkan. Ya, jadi memang idealnya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya dan memang ini yang dikehendaki Tuhan, itu harus mengalami perubahan kodrat. Ya, harus mengalami perubahan kodrat. Yang dulu kita hidup dalam kodrat dosa, ya sekali lagi, yang dulu kita hidup dalam kodrat dosa, artinya kita hidup menjalani hidup ini dengan menuruti keinginan daging kita, menuruti keinginan daging kita. Memang dikatakan hidup dalam kodrat dosa, memang mungkin menurut kacamata dunia, dilihat dari standar moral umum, dia tidak salah, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dia tidak mencuri, dia tidak menipu orang, ya, dia tidak selingkuh, ya, dia tidak kasar mulutnya. Memang, tetapi dia menjalani hidup itu dengan menuruti keinginan dagingnya. Ya, menuruti keinginan daging. Nah, orang-orang yang menjalani hidup menuruti keinginan daging, untuk sementara dia bisa tidak berbuat dosa. Ya, pada tahap awal, ya, dia misalnya dia punya ambisi, anak saya umur sekian harus S2, harus S3, harus bisa punya rumah, punya mobil. Ya, dia keinginan, dia persiapkan anaknya dengan sangat serius. Ya. Tapi tujuan mempersiapkan anak ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dia ada seperti persaingan terselubung dengan sepupunya. Ya, dengan iparnya atau bahkan mungkin dengan saudara kandungnya, dia bersaing secara terselubung.
Jadi tidak boleh kalah anaknya. Kalau misalnya sepupunya, iparnya, dilihat anaknya ranking 1, neken anaknya, tuh lihat, mbak itu ranking 1, kamu juga harus ranking 1. Nah, dipacu, tuh mbak itu bisa masuk perguruan tinggi hebat, kamu harus bisa. Ya. Jadi dipacu, tapi landasannya dia mendorong anaknya untuk berprestasi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi supaya tidak kalah dengan anaknya, anak dari iparnya, anak dari sepupunya, jangan enggak kalah. Ya, memang kalau si anak itu bisa menuruti keinginan orang tuanya, keinginan papahnya, keinginan mamahnya, ini orang tua itu tenang, enggak terganggu, enggak terusik. Ya, karena ternyata, anakku di atas dari prestasinya, di atas dari anak-anak yang lain. Jadi iri hati, dendamnya, jahatnya belum nampak. Tapi kalau kita lihat anak dia ini ternyata prestasinya kalah dengan ponakannya, dengan anak kakaknya, anak sepupunya, itu anak habis. Ya, habis itu anak. Mulutnya kasar, ya. Belum lagi nanti dia tidak siap menerima anak orang lain lebih sukses daripada anak kita. Udah di situ selesai. Mulai apa? Dendam, iri hati, benci, itu pasti step-step itu akan mengikuti. Karena landasannya daging. Ya, makanya saya katakan ini masih hidup dalam kodrat dosa, menuruti keinginan daging, bukan menuruti keinginan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya harus hidup dengan kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi adalah hidup, ya, menjalani hidup dengan menuruti kehendak Bapa, menuruti kehendak Tuhan, dan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu untuk kepentingan Tuhan, itu untuk kepentingan Allah, bukan untuk nilai diri kita, bukan untuk ambisi kita. Ya, ingat, sama-sama mempersiapkan anaknya untuk berprestasi, tapi motivasinya berbeda. Anakku harus maju, harus sukses. Ya, karena orang tuanya menilai kalau kamu gagal, kamu nanti tuanya hidupmu mengganggu orang lain. Nah, ini benar. Maka didorong untuk berhasil, sukses, tapi jangan dibandingkan dengan anak orang lain yang tujuannya untuk nilai diri, salah. Kita siapkan anak kita tanpa membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Ya, karena udah mulai membandingkan nanti anaknya ini jadi korban ini. Ya, terus rasa iri, dendam, dengki itu muncul. Ya. Tapi kalau kita mempersiapkan anak-anak kita supaya dia nanti tuanya dia mandiri. Dia bisa dipakai Tuhan lewat berkat-berkat jasmani. Bisa menolong sesama, bisa menolong keluarga besar. Nah, ini benar. Nah, tapi kan kenyataannya kan tidak mudah. Fakta menunjukkan banyak orang percaya, jadi kenyataannya menunjukkan banyak orang percaya hidup dalam kedagingan. Ya, masih banyak hidup dalam kedagingan. Buktinya apa? Mereka masih sering berselisih tajam dengan sesama. Sering berselisih tajam dengan sesama. Bahkan sama saudara kandung bisa. Ini yang kita nggak habis pikir nih. Bahkan mungkin sesama hamba Tuhan bisa berselisih tajam. Ini lebih parah lagi nih. Ya. Hidupnya mudah melukai orang lain. Ya, udah enggak peduli, dia mudah melukai orang lain. Dia tidak peduli dengan apa yang namanya menjaga kesucian, itu udah enggak ambil pusing. Nah, Paulus, Bapak Ibu Saudara, Paulus menangkap hal ini. Paulus menangkap hal ini, dia memahami mengapa banyak orang sulit untuk berubah. Ya, banyak orang sulit berubah. Ya, tapi sejatinya banyak di antara mereka, ya, banyak di antara mereka itu yang punya kerinduan yang kuat untuk berubah. Ya. Sejatinya ada orang-orang tertentu yang punya kerinduan untuk berubah. Tetapi masalahnya adalah mereka, orang-orang seperti ini seringkali dia tidak menemukan kebenaran-kebenaran firman yang bisa merubah cara berpikirnya. Ya.
Dia tidak menemukan firman, karena yang didengar firmannya yang begitu-begitu saja, yang tidak jauh dari berkat-berkat jasmani, ya, pertolongan Tuhan yang adikodrati, tidak jauh itu. Ya. Dan dia sulit menemukan sosok yang pantas diteladani, tidak menemukan. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang pernah ada teman cerita, ya, kemarin ngobrol sama teman sama pelayanan, dia cerita, iya Mas. Ya, jadi ketika dia ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan dan dia dijelasin, ya kebetulan teman saya itu dia hamba Tuhan dan dia mengerti kebenaran dengan baik, dia menjelaskan temannya yang dijelasin kaget, oh ini ya yang benar. Ya, padahal menjadi Kristen lah bertahun-tahun, tetapi dia tidak mengerti kebenaran yang benar-benar benar itu seperti ini. Ya, karena dia tetap mendengar firman Tuhan yang seperti itu saja, yang menurut dia benar. Padahal setelah dijelasin, ini loh maksudnya begini, kekristenan itu seperti ini. Baru dia ngeh, oh ini yang benar ya. Ya. Jadi kita akan menemukan orang-orang percaya yang kelihatannya ke gereja, tapi tidak mendengar kebenaran yang benar-benar benar, yang bisa membuat dia rela untuk tidak mencintai dunia ini. Ya. Dia siap untuk dibuat tidak nyaman kalau itu memang Tuhan kehendaki. Ya. Maka yang pernah saya katakan, di dalam hidup kita itu seringkali Tuhan menghadirkan Lazarus yang memang harus kita tolong. Nah, masalahnya kita peka atau tidak. Kadang-kadang karena kita tidak mau diganggu kenyamanan kita lihat orang yang tidak mampu, orang yang hidupnya sangat menderita, kita tutup mata, kita berpaling muka kita. Ya. Dia tidak tergerak untuk menolong orang-orang seperti ini. Nah, ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Maka Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada anak rohaninya, surat yang ditulis kepada anak rohaninya di dalam 2 Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 4, ya, atau dimulai dari 2 Timotius 2, mulai ayat 3 dulu. Coba, Paulus bicara pada Timotius anak rohaninya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, 2 Timotius 2 ayat 3. Ini jelas. Jadi saya rasa enggak perlu diterjemahkan macam-macam lagi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Panggilan yang sama itu juga ditujukan pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ikutlah menderita sebagai prajurit, bukan prajurit Kristus, prajurit yang baik. Kalau dikatakan prajurit yang baik dari Kristus Yesus berarti apa? Ada prajurit yang tidak baik. Udah begitu saja. Ya, karena kenapa Alkitab ini juga pakai ditambahin yang baik? Ya, kenapa enggak ditulis saja ikutlah menderita sebagai seorang prajurit dari Kristus Yesus? Kok enggak gitu aja? Enggak. Ditambah yang baik. Ya, karena ternyata banyak prajurit Kristus yang tidak baik. Ya, prajurit yang tidak baik itu adalah prajurit yang tidak siap menderita. Yang tidak siap menderita. Dia maunya enak. Yang saya katakan, ya berkali-kali saya ulang dan saya tidak jemu, bahwa di dalam kekristenan itu, ingat, di dalam kekristenan itu tidak ada konsep, ya tidak ada konsep atau filosofi hidup yang mengatakan bahwa bagaimana kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tidak ada. Ingat, tidak ada konsep kekristenan seperti itu. Bahagia, kita inginnya bahagia di dunia, terus bahagia di akhirat. Artinya apa? Di dunia bahagia, semuanya terpenuhi, bisa menikmati keindahan dunia, mati masuk surga.
Itu bukan konsep kekristenan. Ya. Konsep kekristenan, kalau kita ingin dipermuliakan bersama Tuhan, kita harus rela menderita. Ya. Yang penting bagaimana kita dipermuliakan. Nanti di dunia ini mau kita sama Tuhan diizinkan bahagia, puji Tuhan, enggak masalah. Ya, jadi yang pertama, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, Paulus katakan, hiduplah seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Ya, seorang prajurit, tentu ini seorang militer. Mari kita membayangkan. Aku membayangkan, aku orang percaya bahwa saya ini seorang prajurit, seorang militer yang sedang berjuang di medan pertempuran. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya Bapak Ibu saudara menjadi salah seorang dari tentara Ukraina atau tentara Rusia yang sedang berperang. Bapak Ibu bayangkan. Coba. Kira-kira ketika kita ada di medan perang, yang musuh itu di depan mata kita, dan mereka membidik bagaimana mereka bisa membunuh kita, mungkin nggak kita itu ngelamun, bayangkan, mikirin gimana ya nanti kalau habis perang kira-kira dapat bonus nggak? Mungkin nggak kita mikirkan? Ya. Jadi Paulus tuh cerdik. Timotius dikatakan, kamu prajurit, nah, hiduplah. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dalam seorang prajurit yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa mencerna, bagaimana dia bisa memahami strategi perang dari komandannya. Udah itu saja. Ya, maka Bapak Ibu sudah bayangkan tentara, ya kalau kita membayangkan kita sebagai tentara Ukraina atau tentara Rusia yang sedang berperang, yang ada di dalam benak kita itu strategi komandanku apa ya? Hari ini, jam ini apa? Kita jalankan dengan baik, besok apa strateginya sekarang komandan? Tidak mungkin prajurit itu memikirkan, waduh istriku ini 9 bulan udah waktunya lahiran, dia ngelahirin di mana ya? Ngelahirin di tempatnya bidan atau di rumah sakit ya? Coba, enggak mungkin. Ya, waduh anak saya kena DHF tuh udah dibawa ke dokter apa enggak? Enggak mungkin. Begitu dia meleng, begitu dia memikirkan yang lain, dia tidak fokus, dia ditembak mati. Ditembak mati sama musuh. Ya. Jadi mari kita membayangkan bagaimana suasana dalam medan peperangan. Kita membayangkan suasana di medan peperangan, baik ketika kita diserang musuh maupun ketika kita menyerang. Yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita melumpuhkan musuh itu secepat mungkin, bukan yang lain. Ya. Karena kalau kita tidak fokus, kita tidak bisa mencerna dan memahami strategi dari komandan kita, ya sudah, kita tidak bisa membunuh musuh itu karena kita nggak fokus. Ya udah, di dalam peperangan kalau kita tidak membunuh berarti kita dibunuh. Udah gitu aja. Ya. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya itu bahkan prajurit yang dalam medan pertempuran, masalahnya kita bukan pertempuran yang sama-sama megang senjata seperti pertempuran di Rusia dan Ukraina. Kita bertarung bagaimana kita mematikan keinginan daging, kita membentengi hidup kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang menyesatkan. Yang akhirnya kita bisa fokus mengiring Tuhan sebagai prajurit yang baik dari Tuhan. Orang percaya yang baik, yang militan, yang bisa dipertaruhkan oleh Tuhan. Ya. Itu peperangan kita itu. Ya, sementara kita pegang duit banyak, orang lain juga pegang duit banyak. Orang lain pegang duit banyak, dia udah merancang ke Eropa, ke Amerika, ganti mobil, ya, renovasi rumah. Tapi kita pegang uang dengan jumlah yang besar juga. Kita merenungkan, Tuhan suruh apa dengan uang yang ada di tangan saya ini? Beda. Tuhan,
Uang yang 300 juta di tangan saya ini untuk apa Tuhan sebaiknya? Pasti kalau kita memperkarakan hal itu di hadapan Tuhan, pasti Roh Kudus akan berbicara. Pakai uang untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Pasti tidak salah. Ya. Kalau kita tidak bisa mengatasi hal ini, ya udah kita kayak gelap mata. Ya, lapar mata ke Sogo, ya, ke Grand Indonesia. Lihat ini, tidak perlu ganti HP, tidak perlu ganti laptop. Ya, belum lagi nanti kalau uangnya dalam jumlah besar, ganti mobil. Ya, itu kan memang seolah-olah nggak dosa. Kalau untuk orang dunia kan apa salahnya sih? Tapi kalau kita orang percaya, apapun yang kita lakukan harus dalam pimpinan Tuhan. Dan apakah itu memuliakan nama Tuhan? Rata-rata kita menghabiskan uang kita, membelanjakan uang kita, rata-rata untuk nilai diri kita. Rata-rata kita. Untuk nilai diri. Jarang menghabiskan uang untuk kemuliaan Tuhan, jarang. Ya, kecuali kalau memang misalnya bantu pekerjaan Tuhan. Ya. Bantu pekerjaan Tuhan. Bantu pelayanan kita, bantu orang-orang yang memang sedang susah. Orang yang terpuruk ekonominya, itu bagus. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita memposisikan diri, aku ini, panggilanku ini sebagai prajurit Kristus yang baik. Jangan lupa ditambah yang baik. Ya. Karena tadi ayat 2 Timotius 2 ayat 3 kan dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik dari Kristus pasti menderita. Iya kan? Pasti menderita. Nah, masalahnya adalah penderitaan masing-masing kita berbeda. Ada orang yang menderita karena dia memang diperlakukan tidak adil oleh atasannya. Menderita. Ya, dia difitnah, menderita. Dia ditipu uangnya ratusan juta bahkan miliaran, dia menderita. Dia maksudnya menolong dengan tulus, tetapi yang ditolong justru nipu. Ya. Dia uangnya banyak, tetapi Tuhan gerakkan untuk menolong banyak orang. Ini menderita juga, uangnya banyak tapi menderita. Karena apa? Karena Tuhan mengarahkan supaya uangnya itu untuk orang-orang yang memerlukan. Dia udah merancang pergi kemana? Ke Eropa. Ternyata ada keluarga dekatnya yang perlu uang. Dibantukan, dia rela untuk tidak pergi ke Eropa. Itu menderita juga. Lah ini, makanya prajurit yang baik itu pasti menderita. Kalau Bapak Ibu Saudara, orang percaya tidak menderita, dia prajurit Kristus, tapi bukan yang baik. Dia prajurit Kristus, ya, tapi motivasinya nggak bagus. Ya, maunya minta ditolong dan ditolong. Ya, inilah Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berperang. Bagaimana kita tidak mencintai dunia, bagaimana kita hidup ini dengan tidak mencintai dunia. Bagaimana kita hidup dalam kesucian Tuhan. Ada kesempatan. Ya, ada kesempatan terbuka untuk kita selingkuh, tetapi kita memilih tidak selingkuh. Ya. Bagaimana kita hidup ini dengan menghormati sesama, tidak melukai. Ya, kita ada kesempatan untuk kita membalas sakit hati kita, tapi kita memilih untuk tidak membalas. Karena kita tahu bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita tetap nggak balas. Ini orang menderita. Ya, jadi kalau dikatakan menderita itu bukan orang yang sulit makan, nggak punya rumah, kehilangan pekerjaan, sakit-sakitan. Bukan itu saja. Ya, bos-bos, ya, orang-orang yang dengan status sosial tinggi, ya, dengan ekonominya yang mapan, tapi dia selalu sering dilukai, sering dirugikan, sering difitnah. Tapi karena dia mengerti kebenaran, dia tetap tenang, tidak mau membalas. Tidak mau membalas. Itu menderita juga. Karena dia tahu bahwa pembalasan haknya Tuhan. Ya, ini. Yang kedua,
Yang kedua, seorang olahragawan, ya ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang kedua, Paulus mengibaratkan kita seperti seorang olahraga. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan piala ketika kita bertanding, kita ingin dapat piala, kita harus tahu peraturan-peraturan yang berlaku di olahraga itu. Ya, ini berbicara kalau kita sebagai orang percaya, kita ingin mendapatkan mahkota kehidupan yang suatu saat nanti disematkan pada orang-orang percaya yang pantas mendapatkan mahkota itu. Kita harus memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu rambu-rambu kehidupan yang harus dipahami dan dikenakan oleh orang percaya, kita nggak ngerti, tapi kita ingin dipermuliakan. Kita ingin dapat mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Ini mimpi. Ya, ini mimpi. Jadi sebagai seorang atlet, you harus berlatih keras, itu wajib. Berlatih keras itu wajib. Tetapi memahami peraturan ketika bertanding itu mutlak. Karena jangan sampai kita didiskualifikasi. Artinya apa? Kita dinyatakan tidak sah untuk ikut bertanding. Contohnya apa? Pakai doping. Ya kan? Saudara latihan keras. Wah, latihan. Sehari bisa 6 jam kita berlatih sprint, pelari. Ya, atau renang. Itu kan latihannya tidak mungkin di bawah 6 jam sehari. Tapi dia tidak tahu peraturan pertandingan. Wah, mendekati hari hanya dia makan yang pil. Nah, pil yang dimakan itu mengandung doping. Begitu dites dinyatakan, yuk pakai obat terlarang. Nggak boleh bertanding atau dia didis. Sekalipun dia juara, dia tidak berhak. Karena dia tidak lulus tes doping. Ya, sama. Kalau orang percaya tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap, aku pengen hidup orang, ya. Jadi keinginannya kuat. Aku pengen hidup suci di hadapan Tuhan. Aku pengen hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di mulut, tapi dia tidak pernah buka Alkitab. Ya, tidak pernah buka Alkitab, mendengar khotbah jarang. Loh, gimana kamu bisa menjalankan hidup seperti yang Tuhan maksudkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lah, kamu isi Alkitab saja tidak pernah kok. Ya. Makanya di sini saya prihatin. Ya, karena apa? Prihatin dengan orang-orang yang senang dengar firman, tapi firman yang didengar itu tidak membuat dia tidak membuat dia itu memiliki keinginan yang kuat untuk hidup suci, yang pertama. Tidak membuat dia punya keinginan untuk tidak mencintai dunia. Enggak. Jadi ketika firman itu didengar, dia wah yes, Allah kita luar biasa, jangan khawatir, pasti diberkati. Ya. Lah, kalau firman-firman yang didengar terus seperti itu, hasrat yang kuat untuk mencintai dunia tidak mungkin hilang. Pasti menempel dalam diri orang itu. Dan nanti ketika dia diberkati, udah pamer. Dulu yang toko saya 3, sekarang toko saya jadi 5 kesaksian. Tuhan bilang, emang gue pikirin toko kamu mau dari 3 jadi 90? Enggak dipikirin. Karaktermu berubah enggak? Cara kamu memperlakukan bawahan berubah enggak? Cara kamu memperlakukan pasangan hidup berubah enggak? Lebih baik enggak? Jangan masih kasar terhadap pasangan hidup, masih kasar terhadap asisten rumah tangga, masih kasar terhadap bawahan di kantor. Kok gini? Ya, karena apa? Firmannya apa? Wah, Tuhan memberkati, dibuat berhasil. Enggak pernah diajarin untuk tidak mencintai dunia. Ya, bagaimana harus rendah hati,
bagaimana harus hidup dalam kesucian Tuhan. Jangankan kok berpikir untuk nyeleweng pun tidak pernah. Coba. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengerti rambu-rambu kehidupan orang percaya yang benar. Kayak olahragawan itu kalau bertanding juga harus tahu peraturan. Ya. Tiap olahraga itu ada peraturan yang jelimet, yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Baik itu misalnya F1, ya Formula 1 karena kita kadang-kadang suka nonton. Itu ada aturannya. Ya, kalau safety car muncul itu artinya kita udah nggak boleh nyalip. Aturannya ada. Ya, belum lagi nanti apa sepak bola. Ada aturannya ada. Kalau salah-salah kita di kartu merah keluarkan. Ya. Belum lagi anggar, itu katanya wah lebih ini lagi tuh. Banyak dan kita harus tahu. Ya, itu yang Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa kita hindari. Yang ketiga, perhatikanlah ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasilnya. Kebenaran ini hendak menyampaikan pesan bahwa keselamatan itu menjadi tanggung jawab individu. Ingat, keselamatan itu menjadi tanggung jawab individu. Keselamatan itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang. Ya. Jadi tidak bisa ketika bapaknya seorang pendeta besar, terus anaknya, toh bapak gua pendeta besar. Oh enggak bisa. Terus nanti keselamatannya nebeng papahnya. Enggak bisa. You harus berjuang untuk keselamatanmu sendiri. Ya, seorang petani yang bekerja keras yang harus pertama menikmati hasilnya. Ya, suaminya hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, tidak otomatis istrinya nanti menemani dia di kekekalan, menemani suaminya yang dipakai Tuhan itu di langit baru, bumi baru, di Yerusalem. Oh tidak otomatis, istri harus berjuang juga. Bagaimana ketika suaminya itu diberkati secara limpah, secara materi, bagaimana seorang istri ini tetap tidak duniawi. Bagaimana seorang istri ini tetap rendah hati. Bagaimana seorang istri ini tetap memperlakukan asisten rumah tangga dengan sangat manis. Ya. Jadi keselamatan kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Ya, para hamba Tuhan, orang tua, ya, rohaniawan itu hanya memberikan nasihat, menyampaikan firman dan mendoakan. Tapi kita harus berjuang sendiri. Ya, kita harus berjuang sendiri. Jadi tidak ada jaminan. Wah, biarin dah biar papa mama ke gereja terus. Anaknya udah nanti bagaimana papa mama aja. Toh anaknya mengizinkan papa mamanya ke gereja. Ya. Ini enggak bisa. Ya, jadi tidak jaminan bahwa orang tua yang dipakai Tuhan luar biasa, anaknya otomatis lebih mudah masuk surga. Ya, otomatis anaknya lebih mudah masuk surga. Tidak demikian. Ya, jadi kebenaran yang mengatakan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk tidak berjuang untuk sesuatu yang memang pantas kita perjuangkan, kita nggak boleh memimpikan hasil itu. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan dengan keras mengatakan, para orang tua jangan hanya fokus untuk dirinya. Udah pokoknya waktuku habis di gereja, waktuku habis untuk Tuhan. Jangan kita hanya fokus untuk diri kita, sementara anak-anak kita tidak pernah kita perhatikan. Itu bahaya, mereka bisa terhilang. Bisa terhilang. Ya. Ya. Juga para orang tua, kalau orang tua itu diberkati, karena dia orang tua ini
melayani Tuhan, dia tekun bekerja, ya dia diberkati secara jasmani, orang tuanya diberkati secara jasmani berlimpah. Dia tidak boleh, tidak layak kalau dia mempersiapkan warisan yang begitu besar terhadap anak-anaknya. Tidak boleh. Anak-anak harus diajari bagaimana juga harus kerja keras juga. Ya, jadi yang bagus tuh anak-anak itu tidak boleh, tidak harus tahu berapa uang yang ada di dalam deposito orang tuanya, yang ada di dalam rekening orang tuanya, anak nggak boleh tahu. Itu yang bagus. Anak-anak kita harus kerja keras, juga harus usaha. Orang tua mengawasi sejauh mana dia berjuang untuk masa depannya. Kalau memang orang tua ngeliat, wah ini saya harus turun tangan nih, bantu. Jangan dia dimanja. Jangan orang tua ingat, orang tua jangan pernah punya bayangan, punya impian akan mewariskan sesuatu yang jasmani kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada menantunya. Jangan pernah membayangkan itu. Wariskanlah kebenaran, ya. Wariskanlah kebenaran yang dari Tuhan itu kepada anak-anak cucu kita. Di situ dia akan menjadi orang. Ya, jadi jangan mewariskan, bukan kita tidak boleh mewariskan, boleh, tetapi jangan berlebih. Ada orang kan terlalu sayang anaknya tuh berlebih gitu loh, sehingga anaknya kerja dikit nggak boleh, ya anaknya nyuci mobil nggak boleh, jangan-jangan biar mbak aja, ya anaknya ngepel nggak boleh, jangan-jangan ada nih. Kita harus tahu biar dia juga tahu bahwa pekerjaan seperti ini berat juga. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita mengerti. Jadi anak-anak kita itu tidak selamanya berkat jasmani yang kita terima, tidak selamanya harus juga dinikmati oleh anak-anak kita. Tidak. Saya harus mengatakan tidak. Karena berkat jasmani yang dari Tuhan, kalau itu berlimpah, udah di atas miliaran gitu, kita harus tanya Tuhan. Kita harus tanya Tuhan. Jangan-jangan gini, kalau anakku tak warisi 10M, jangan-jangan malah dia rusak nanti. Loh iya, ada kemungkinan justru dia rusak karena dia nggak siap. Dia tidak pernah tahu capeknya nyari duit seperti apa, dia nggak pernah tahu. Tahu-tahu nih nak deposito deposito atas nama kamu 10M. Itu 10M itu kan paling tidak udah sekitar bisa 20 juta, 25 juta per bulan hidup di Jakarta. Anaknya bisa nggak usah kerja aja udah punya deposito 10M masa nggak hidup? Coba. Ngeri nggak? Ya, ngeri. Jadi memang petani yang bekerja keras yang menikmati pertama. Ya, kalau suami pasangan hidupnya menikmati wajar. Ya, karena dia berjalan bersama, suaminya sukses, istrinya harus ikut menikmati, jangan perempuan lain yang menikmati. Ya, harus istrinya itu. Tapi kalau anak-anaknya menikmati tetapi dalam ukuran. Ya, dalam ukuran yang wajar. Ya, jangan kekayaan orang tuanya 20M, masing-masing anak 9M terus suami istri hidup dengan 2M, anaknya bisa rusak ini. Ya, dia belum mengerti kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu saya yang membahayakan dan kita akan terus berbicara tentang ini, ya. Dan kiranya ya, saya berharap kebenaran ini benar-benar memberkati Bapak Ibu saudara. Ya, jadi bagaimana kita seperti prajurit Kristus, bagaimana kita seperti olahragawan. Oh, kalau seperti olahragawan itu seperti ini. Bagaimana kita seorang petani, bahwa orang yang kerja keras dulu, yang tidak kerja keras tidak wajib menikmati. Ya, karena saya perhatikan banyak anak-anak itu yang terlalu dimanjakan, dia sehingga menjadi bukan anak petarung, jadi anak mama. Anak-anak kita harus kita jadikan sebagai anak-anak petarung, yang tidak mudah ngeluh, yang bisa menghargai uang. Ya, dia harus tahu bahwa nyari duit itu sulit, tetapi lebih sulit lagi mencari Tuhan, itu lebih sulit. Kasih tahu anak-anak kita. Mencari uang susah, tapi jauh lebih susah adalah mencari dan menemukan Tuhan, itu jauh lebih susah. Ya.
Kita harus berani mengatakan demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi prajurit Kristus yang baik. Jadilah prajurit Kristus yang baik. Ya, karena ada prajurit Kristus yang tidak baik. Jadilah olahragawan yang mengerti peraturan pertandingan sehingga kita tidak didis. Ya, kita tidak dinyatakan tidak boleh ikut perlombaan. Jadilah seorang petani yang bekerja keras, yang akhirnya nanti hasil itu kita nikmati. Wariskan pada anak-anak kita, wariskan pada orang-orang yang kita kasihi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membuat mereka hidup suci di hadapan Tuhan, yang akan membuat mereka tidak mencintai dunia, yang akan membuat mereka hidup bertanggung jawab, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menjadi benalu bagi banyak orang. Itu yang kita persiapkan, itu yang kita wariskan. Jangan kita mewariskan harta yang berlimpah yang akhirnya menjadikan dia anak yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati ya, jangan salah. Perjuangan kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadi prajurit yang baik dan kelak kita pantas duduk di sisi Tuhan, dipermuliakan bersama Tuhan di Yerusalem baru. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu. Angkat pujian ini. Bapa, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu. Haleluya. Angkat naik. Dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa, dari ketinggian, Bapa, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu.
engkau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya engkau temukan, di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya. Ampuni kalau selama ini kami salah dalam pemahaman firman. Ampuni ya Bapa. Kami merasa bahwa menjalani hidup kekristenan itu bukan saja berat, tetapi sangat berat. Karena kami dituntut menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kepekaan dalam mendengar suara-Mu. Kami tidak hanya mau menjadi prajurit Kristus, tapi kami mau menjadi prajurit yang baik dari Kristus, prajurit yang bisa dibanggakan. Dan ini perlu perjuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Aletia Cimanggis yang hamba-Mu gembalakan. Dan juga saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan bila ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat tinggi negara, kiranya Tuhan Engkau memberikan beliau-beliau ini hikmat surgawi, biar beliau-beliau ini mampu mengatasi persoalan bangsa ini dan membawa bangsa ini keluar dari kesulitan saat ini, dan kami boleh memasuki kehidupan yang lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.